Orang itu kalau biasa makan enak gitu, ya enak saja makan. Sampai kadang-kadang karena sudah kebiasaan menjalankan rutinitas itu, karena sudah tidak ada masalah, maka kadang-kadang kita lupa dengan Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Kalau kita makan misalnya, kalau kita makan kan enak sudah, tidak ada masalah, makan ya makan. Tetapi kadang-kadang yang kita lupakan adalah kadang-kadang kita lupa membaca bismillah ketika kita mau makan. Lah itu yang kelupaan kita dengan kenikmatan itu. Jadi ketika Allah mengingatkan supaya kita membaca insya Allah kepada sesuatu hal, maka itu sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa kita sandarkan semua persoalan itu kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadza rasyada. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan berzikir, lalu kita teruskan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Dan nanti kalau misalnya ada waktu lagi, kita teruskan lagi dengan menyelesaikan zikir paginya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita sampai di ayat yang ke-23, digabung sekalian dengan ayat 24 dari surat Al-Kahfi yang berbunyi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi liaqraba min hadza rasyada. Dua ayat ini mengingatkan ada 3 poin. Pertama adalah bahwa diingatkan jangan sampai dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang satu persoalan, ya besok saya akan mengerjakannya, kecuali kata Allah illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Nah ini pembahasan pertama. Yang kedua adalah wa dzakur rabbaka idza nasita. Jadi ingatlah Tuhanmu ketika engkau lupa. Ada hubungan antara bagaimana orang yang lupa itu dengan berzikir. Ada terapi bagaimana menyembuhkan penyakit Alzheimer atau bagaimana menghindari penyakit demensia itu yang dalam kesehatan itu, bagaimana terapinya dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana petunjuk Allah itu diberikan kepada seseorang. Kalau dalam hal ini kepada Rasulullah. Saya ingin mengulang sedikit
Jadi surat Al-Kahfi itu turun berawal dari pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu datang kepada orang-orang Yahudi meminta berembuk bersama ingin menjatuhkan Rasulullah. Maka kata orang-orang Yahudi, coba kamu tanyakan kepada Muhammad, kira-kira dia tahu nggak tentang Ashabul Kahfi itu, dan tanyakan lagi kepada Muhammad tentang Dzulqarnain, dan satu lagi tanyakan kepada Muhammad, tahu nggak Muhammad itu tentang ruh. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu sampai kepada Rasulullah, maka Rasul mengatakan, iya, besok akan saya kasih jawabannya. Maka selama berhari-hari wahyu tidak turun, tidak memberikan jawaban tentang pertanyaan orang-orang kafir Quraisy itu. Maka Rasulullah pun gelisah, bagaimana kok tidak ada jawaban? Karena Rasulullah sendiri tidak mengerti tentang Dzulqarnain, tidak tahu tentang Ashabul Kahfi, dan juga tidak tahu tentang ruh itu. Maka berhari-hari nggak turun wahyu, sampai akhirnya dengan kegelisahan itu kemudian Allah menurunkan itu. Maka salah satu yang diingatkan Allah kepada Rasulullah adalah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Maka kamu jangan sekali-kali mengatakan, oh iya besok akan saya berikan jawabannya, oh iya besok akan saya kerjakan ini. Kamu jangan mengatakan begitu. Illa ayyasha Allah, kecuali kamu mengatakan kalau Allah menghendaki. Dalam bahasa kita adalah insya Allah akan saya kerjakan nanti, insya Allah besok akan saya kasih jawaban gitu. Nah, itu peringatan Allah kepada Rasulullah dan tentu saja juga kepada kita. Tetapi menariknya di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi ini, peringatan ini justru ditaruh di belakang. Di belakang ketika penjelasan atau kisah tentang Ashabul Kahfi itu sudah hampir selesai, atau sudah selesai di akhir ayatnya itu. Tidak di awal-awal diingatkan kepada Rasulullah. Nah, ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika mengingatkan kesalahan seseorang itu jangan langsung diingatkan di awal, tetapi kasih solusi dulu, kasih penjelasan dulu. Allah memberikan penjelasan kepada, menurunkan wahyu atau menceritakan tentang asal buka, diceritakan dulu kepada Rasulullah. Begini loh, inilah Ashabul Kahfi itu diceritakan kepada Rasulullah, lalu kemudian baru setelah itu Allah mengingatkan kepada Rasulullah. Nah, besok lagi kalau mau apa-apa katakan insya Allah, jangan langsung ngomong besok saya akan kasih jawaban gitu. Sama seperti kita, pelajaran bagi kita, kalau mengingatkan seseorang itu jangan langsung kesalahannya dulu yang didahulukan. Nah, kalau dalam memakai hikmah dari ayat ini, jangan langsung salahnya dulu langsung ditunjukkan. Ini loh salahmu itu begini, baru kemudian dikasih solusi. Nah, Al-Quran dengan susunan ayat di dalam surat Al-Kahfi ini memberikan pelajaran kita. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahannya dulu diperbaiki, kasih solusi dulu. Ini loh caranya begini. Nah, baru kemudian, nah besok lagi kalau melakukan, besok lagi jangan melakukan yang kayak gini. Nah, gitu. Seperti ke anak-anak kita juga kan kayak gitu. Kadang anak-anak kita melakukan kesalahan, langsung kita salahkan. Sama dengan murid-murid juga kayak gitu. Melakukan kesalahan, nggak kayak gitu, nak itu salah itu, nggak ini. Tetapi kadang-kadang kita lupa, karena sampai lupa memberikan solusi kepada anak itu. Nah, kalau kita ini diingatkan oleh Allah, kasih solusinya dulu. Ini loh nak, begini caranya, ini gini. Nah, besok lagi kalau mau gitu, jangan begini. Nah, itu baru memberikan solusi dulu, baru kemudian mengingatkan kesalahannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum datangnya turunnya surat Al-Kahfi ini, Rasulullah itu tidak pernah mengalami kesulitan. Setiap ditanya ada masalah, Allah menurunkan wahyunya. Setiap ada masalah, Allah memberikan solusinya kepada Rasulullah. Dan itu dilakukan, hal sesuatu yang sangat wajar. Maka kemudian ketika sampai di pertanyaan orang-orang kafir Quraisy tentang Al-Kahfi, Dzulqarnain dan tentang ruh itu, maka Rasulullah baru mengingatkan sedikit kepada Rasulullah, mengingatkan
tentang bagaimana seseorang itu memberikan kepasrahan kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Kita itu kemudian menyandarkan segala sesuatu. Jangan karena kemudian kita merasa oh sudah enak biasa, lalu kemudian kita melupakannya itu. Nah, itu yang sering kan terjadi. Nah, itu sebenarnya ingin diingatkan kepada Rasulullah, dan tentu saja sekali lagi mengingatkan kepada kita. Sama kayak saya memberikan gambaran. Orang itu kalau biasa makan enak gitu, ya enak saja makan. Sampai kadang-kadang karena sudah kebiasaan menjalankan rutinitas itu, karena sudah tidak ada masalah, maka kadang-kadang kita lupa dengan Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Kalau kita makan misalnya, kalau kita makan kan enak sudah, tidak ada masalah, makan ya makan. Tetapi kadang-kadang yang kita lupakan adalah kadang-kadang kita lupa membaca bismillah ketika kita mau makan. Lah itu yang kelupaan kita dengan kenikmatan itu. Jadi ketika Allah mengingatkan supaya kita membaca insya Allah kepada sesuatu hal, maka itu sesungguhnya mengingatkan kepada kita bahwa kita sandarkan semua persoalan itu kepada Allah. Jadi sampai di sini ini saja kita bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah dari ayat 23 dan ayat 24 ini. Jadi dahsyatnya insya Allah itu luar biasa. Saya ada banyak hal saya kira kalau kita membicarakan. Saya kasih contoh aja karena jadi ada sebuah riwayat itu tentang Nabi Sulaiman. Jadi kisah Sulaiman, sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala Sulaimanu bin Dawud Nabiullah. Kata Rasulullah itu. Sulaiman itu suatu saat Nabi Sulaiman itu pernah berkata, la'atufannal lailata ala sab'ina mar'atan. Malam ini kata Nabi Sulaiman, saya akan berkeliling ke 70 istri saya katanya. Istrinya Nabi Dawud itu 99 ditambah 1, hampir ditambah 1, itu ada yang mengatakan 100, tapi ada yang mengatakan 99 karena digambarkan dalam surat di dalam Al-Quran. Istrinya Nabi Sulaiman, kalau tadi Nabi Dawud, istrinya Nabi Sulaiman itu ada yang mengatakan 800, ada yang mengatakan sampai 1000. Itu bagaimana cara menggaulinya? Jangan bayangkan itunya. Tapi ada yang mengatakan 100, tetapi hampir saya membaca di Qasasul Anbiya-nya Ibnu Katsir itu 800, tapi ada yang mengatakan 1000. Nah, pada suatu saat Nabi Sulaiman itu dalam satu malam ingin mengelilingi 70 istrinya itu. Malam ini saya akan berkeliling ke 70 istri saya katanya Nabi Sulaiman. Lalu kemudian mengatakan, meneruskannya, kulluhunna ta'ti bi ghulamin yuqatilu fi sabilillah. Dari 70 itu maka akan lahir 70 anak yang semuanya akan menjadi seorang mujahid di jalan Allah, katanya Nabi Sulaiman. Faqala lahu sahibuhu awil malak, maka para malaikat itu mengingatkan kepada Nabi Sulaiman, qul insyaallah, wahai Sulaiman, kamu katakan insyaallah katanya. Ini kata cerita Rasulullah, kamu katakan insyaallah. Nah, tetapi apa yang terjadi? Falam yakul fanasiya. Dan Nabi Sulaiman itu sama seperti kita makan nanti, karena mungkin saking akan mendapatkan kenikmatan 70 istrinya itu, fanasia, maka Nabi Sulaiman itu lupa, tapi sudah melaksanakan itu. Falam yakul, dan dia mengatakan itu, tidak mengatakan insyaallah, wanasia, dan dia lupa. Falam ta'ti wahidatum min nisaihi illa wahidatan ja'at bisyikki hulamin. Maka kata Rasulullah, karena kelupaan Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah itu, maka tidak ada satupun dari anak yang lahir dari perempuan-perempuan itu yang bisa menjadi seorang mujahid di jalan Allah. Illa wahidah, kecuali satu yang datang. Orang mengatakan, di dalam para ulama mengatakan, kecuali satu
Yang satu itu katanya menjadi setengah manusia. Setengah manusia itu apa, setengah jadi atau bagaimana? Tapi bisyikki hulamin. Jadi inilah yang terjadi. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah kemudian bersabda, walau qala insyaallah, seandainya saja Nabi Sulaiman waktu itu mengucapkan insyaallah, lam yahnat wa kana tarakan lahu fi hajat, maka Nabi Sulaiman akan dipenuhi hajatnya oleh Allah kalau dia mengucapkan insyaallah. Saya kira banyak hal yang terkait dengan insyaallah ini, yang ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ada sebenarnya banyak pelajaran tentang insyaallah, tentang kekuatan kita dan seterusnya. Minggu depan insyaallah akan kita teruskan bagaimana kedalaman makna insyaallah, dan kita juga akan membahas sedikit tentang bagaimana fadhkur rabbaka idza nasita, bagaimana orang berzikir itu tapi kemudian bisa melanggengkan atau menghindarkan diri dari kepikunan, dari banyak lupa, dari Alzheimer dan dari demensia. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita, dan kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak lupa untuk mengucapkan insyaallah dalam setiap hal, dalam setiap persoalan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.